Sampai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah, dan kita berada di kitab tipis membahas tentang apa itu iman, atau yang disebut oleh beliau at-tawdih wal bayan li syajaratil iman, penjelasan dan keterangan tentang pohon iman. Nah, yang lalu penjelasan sampai kepada firman Allah Azza wa Jalla di bab 1 tentang tafsir iman dan batasan iman, dan sudah berlalu pembahasan sampai kepada perkataan beliau wal qiyamu bi syara'i'il Islam adz-dzahirati wa haqa'iqihi al-batinati. Termasuk daripada makna iman adalah melaksanakan syariat Islam yang zahir. Kalau ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iman itu menjadi 73 cabang lebih. Yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah itu paling tingginya cabang iman. Dan wa adnaha, paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq, membuang gangguan dari jalan. Kalau kita lihat hadis tadi bahwa ucapan dan membuang duri itu termasuk amalan zahir, dan itu masuk cabang iman. Jadi cabang iman atau termasuk daripada iman adalah amalan zahir. Beda dengan kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu apa yang ada di hati, sementara amalan anggota badan itu tidak termasuk iman. Sehingga Murji'ah termasuk dari kelompok yang sesat karena pemahamannya yang menyimpang. Pemahamannya bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Di sini kata beliau termasuk daripada iman adalah melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan. Misalnya makan pakai tangan kanan, pakai sendal dengan yang kanan dulu. Nah, ataupun dari akhlak atau pelaksanaan dari syariat Islam secara zahir dan batin itu merupakan iman. Dan iman ini nanti menjadi nur di dalam hati manusia, yang nanti nur di dalam hati itu membias ke wajahnya dan ke seluruh anggota badan. Bahkan nanti ketika manusia berada di kegelapan mahsyar, jadi mahsyar itu gelap,
Nanti di sana ada pembagian iman, pembagian cahaya dari Allah, pembagian nur dari Allah untuk bisa melewati as-siratal mustaqim. Setiap manusia butuh nur. Nah, nur ini merupakan pelaksanaan dari syariat Islam. Dan pelaksanaan syariat Islam secara zahir, kata beliau, wa haqaiquhu al-batinatu, dan hakikat daripada iman adalah yang batin. Maksudnya kalau secara zahir saja itu belum tentu. Misalnya orang pakai sendal dari yang kanan dulu, itu belum tentu. Atau orang sholat secara zahir itu belum tentu itu iman. Bisa jadi tidak ada pahalanya. Harus ada ruhnya, harus ada hakikatnya, yaitu apa? Menyatu dengan batinnya. Ketika kita makan pakai tangan kanan, ya harus disertai ruh. Apa ruhnya? Saya dalam rangka menjalankan syariat Allah dengan penuh kecintaan. Makan pakai tangan kanan itu cinta karena melaksanakannya, menjalankan syariat Allah. Tidak ada di hatinya itu gundah gulana, benci pada agama Allah, pada syariat Allah. Yasrah sadrahu, kata Allah, hatinya itu lapang, senang, gembira ketika dia menjalankan syariat Allah, walaupun sekecil apapun. Nah, kata beliau, kullu hadza min usulil iman. Yang seperti ini termasuk dari dasar-dasar iman, pondasi iman. Nah, yang nanti pengembangannya atau bangunannya dari dasar ini. Walihadza rattaballahu 'alal iman. Dari itu Allah mengurutkan kalau atau mungkin bisa diartikan rattaba ini membuahkan. Dari itu Allah membuahkan dari iman itu dukhulul jannah, bisa masuk jannah. Ini buah daripada iman. Tapi tadi harus nyatu antara zahir dan batin. Karena kalau hanya zahir saja itu belum bisa dikatakan sebagai iman. Wan najatu minan nar, dan selamat dari an-nar, dari neraka. Ini buah dari iman. Dan ini tentu tujuan kita semua, masuk surga, selamat dari neraka. Warattaba alaihi, dan juga Allah buahkan dari iman itu ridwanuhu, mendapat keridhaan Allah. Ridho Allah ini lebih tinggi dari sekedar orang itu menikmati kenikmatan jannah, makanan, minuman, bidadari. Yang kenikmatan surga itu sendiri, kata Rasul, karena tingginya kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit di hati manusia. Hadis itu menerangkan tingginya kenikmatan surga. Tapi itu pun masih ada yang lebih tinggi, yaitu ridha Allah ini, ridwan, keridhaan Allah. Wal falah, kebahagiaan, was-sa'ada, falah kesuksesan, was-sa'ada kebahagiaan. Nah, tentu ini puncak tertinggi dari tujuan kita semua, tujuan daripada iman. Maka ini jalannya, menguatkan dasar-dasar iman dulu, kemudian dibangun di atas dasar iman itu Islam. Wala yakunu dzalika, dan tidak akan terjadi itu, tidak akan tercapai itu semua illa bima dzakarna,
kecuali dengan melaksanakan apa yang telah kami sebutkan. Bisa dilihat di pertemuan yang lalu yang telah disebutkan. Min sumulihi, yang telah kami sebutkan kesemuanya. Lil aqaidi berupa akidah. Akidah itu ikatan-ikatan hati. Apa yang harus diikatkan di dalam hati kita, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diikatkan di dalam hati kita, yang disebut dengan akidah atau keimanan. Wa a'malul qulub mencakup juga amalan-amalan hati. Niat itu termasuk amalan hati, bahkan disebut dengan ucapan hati. Wa a'malul jawarih mencakup juga amalan anggota badan. Li'annahu mata fata syai'un, karena barang siapa yang terluput sedikit min dzalika hasala minan naqsi, maka terluputnya seseorang dari itu semua, akidahnya kurang, amalan hatinya kurang, amalan anggota badannya kurang, maka dia akan mendapat kekurangan. Kalau mau dikatakan iman, iya iman atau mukmin, mukmin nakis namanya, mukmin yang kurang. Dan juga tidak adab orang mengatakan saya sebagai seorang mukmin misalnya. Kata-kata mukmin kalau difahami sebagai mukmin yang kamil, yang sempurna, itu kurang etis dari sisi akidah. Akan berkurang wafawatir sawab, dan akan berkurang juga pahalanya, banyak terluput. Nah, maka tadi kembali bahwa ini adalah usul iman. Usul iman itu dasar-dasar iman yang harus tertanam dulu di hati. Walaupun tadi misalnya pakai sendal ya, dari yang kanan dulu, atau pakai baju dari yang kanan dulu. Kenapa? Karena ini diajarkan, diperintahkan oleh Rasul, disyariatkan. Maka orang pakai sendal atau pakai baju dari yang kanan itu bisa bernilai bisa berbeda-beda nilainya. Tergantung dari kehadiran hatinya tadi ketika dia memakainya. Nah, bahkan wa husulil iqab bihasbihi, bisa jadi orang itu mendapat siksa dari pelaksanaannya itu, mungkin karena riya ya, atau syirik, sum'ah, ketika dia melaksanakan syariat Allah. Jadi mulai dari yang paling jelek mendapat siksa sampai mendapat pahala terbesar, tertinggi, itu tergantung dari kualitas dasar iman yang menjadi ruh dari amalan tersebut. Nah, kata beliau lanjutnya, bal akhbarallahu ta'ala, bahkan Allah mengabarkan, annal imanal mutlak, bahwa keimanan secara mutlak, tunalu bihi arfa'ul maqamat, akan mengantarkan orangnya, atau keimanan mutlak itu akan mengantarkan arfa'ul maqamat, paling tingginya derajat. Nah, fid dunya, di dunia ini. Dan ini mungkin kalau kita gambarkan person itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mungkin dari sisi syariatnya, dari sisi zahirnya tidak ada beda dengan sahabat yang lain, ya. Dengan Umar, Utsman, tidak beda. Tapi yang membedakan, yang kemudian menjadi Abu Bakar tidak terkalahkan adalah ini, gunung yang ada di hatinya. Wa a'lal manazil fil akhirah, dan paling tingginya posisi di akhirat. Penentunya apa? Dasar iman. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan walladzina amanu. Tadi ya, tergantung tingkat keimanannya. Walladzina amanu billahi wa rusulihi,
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ulaika humus siddiqun, mereka itu adalah as-siddiqun. Nah, as-siddiqun, siapa as-siddiqun? Hum a'lal khalqi. Siddiqun itu makhluk paling tinggi darajatan, derajatnya, ba'da darajatil anbiya, setelah derajat para nabi. Nah, jadi paling di bawahnya para nabi itu langsung siddiqun fid dunya wa fi manazili fil akhirah. Manusia tertinggi di dunia derajatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, di bawah derajatnya, di bawah derajat para nabi. Demikian juga nanti di akhirat. Jadi pelajaran ini dalam rangka untuk bagaimana masing-masing kita menggembleng hati kita dengan menguatkan dasar-dasar iman. Wa akhbara fi hadhil ayah, Allah mengabarkan di ayat ini, surat Al-Hadid ayat 19, anna man haqqaqal imana, bahwasanya barang siapa yang menguatkan keimanannya, bihi, kepada Allah, iman kepada Allah. Juga jarang kan bahasan mulai dari TK mungkin sampai perguruan tinggi membahas iman kepada Allah secara tuntas. Apa saja yang dipelajari kalau iman kepada Allah, itu juga jarang. Padahal itu sangat mutlak, sangat dibutuhkan fundamen untuk mencapai hakikat iman kepada Allah. Wa bi rusulihi, dan iman kepada Rasulnya, nala hadhihi darajah, pasti dia akan memperoleh derajat ini. Nah, maka ini upaya kita ke sana agar berupaya menjadi apa? Siddiqun. Bagaimana? Pelajaran pertama yang tertinggi, yang termulia adalah mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah lewat ayat-ayatnya, lewat nama-nama Al-Husna. Maka nanti kita mohon kepada Allah diberi kemudahan bisa membahas tentang syarah Asmaul Husna. Nah, wa yufassiru dzalika wa yuwaddihu, ayat ini masih ditafsirkan dan diperjelas. Ma thabata fis sahihain, hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, anhu radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, inna ahlal jannati, sesungguhnya penduduk jannah, la yatara'auna ahlal ghuraf, mereka akan melihat ahlal ghuraf. Ahlal ghuraf itu penghuni kamar-kamar. Ghuraf ini jamak dari ghurfatun fil jannah. Jadi penduduk surga melihat ada orang-orang tinggi di atas di kamar-kamarnya. Kama tara'aunal kawakib, seperti kalau kalian sekarang melihat bintang-bintang. Asyarqiyya awil gharbi, bintang timur maupun barat, fil ufuk, di ufuk. Litafaduli ma bainahum, karena karunia, keutamaan yang ada pada mereka. Seperti kalau kita lihat bintang-bintang, nanti kamu akan lihat bintang-bintang, kamar-kamar isinya manusia, isinya orang-orang mulia. Faqalu, maka sahabat mengatakan, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya, berarti itu adalah posisinya para nabi.
La yablughuha ghairuhum, yang tentu tidak akan dicapai oleh selain para nabi. Nah, qala, maka Nabi menjawab, bala, betul. Walladzi nafsi biyadihi, bahkan itu bisa diperoleh demi Allah, demi zat, demi Allah yang jiwa, yang tanganku berada di tangannya. Rijalun, di sana ada orang-orang selain para nabi, rijal. Maka kita harus berusaha menjadi apa? Rijal. Semangat, namanya rijal itu gambaran orang semangat gitu. Tidak lemah, karena lemah itu lemah iman itu baik, tapi ada yang lebih baik, yaitu yang kuat. Kata Rasul apa? Al-mu'minul qawi khairun, mukmin yang kuat lebih baik. Wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Dan juga mengatakan di hadis itu, akhir hadis itu, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz, semangat untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dunia akhirat, jangan kamu lemah. Di sana juga diperoleh di kamar-kamar yang tinggi seperti bintang-bintang di langit oleh rijalun amanu billah, rijal yang beriman kepada Allah, wasaddaku, dan orang-orang yang membenarkan al-mursalin, sama ya dengan ayatnya, beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Yang dikatakan membenarkan bukan hanya nggih, ya saya yakin, tapi tidak mengamalkan. Karena iman itu kok sudah dibahas, lalu ucapan dengan keyakinan dengan hati, i'tiqadun bil jinan, keyakinan dengan hati, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, amalan dengan anggota badan. Nah, ngaku beriman tapi malah membenci ajaran Rasul, nah, ini tidak benar. Wa imanuhum billah, yaitu iman kepada Allah, wa tasdiquhum lil mursalin, untuk mencapai siddiqun adalah beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Fi dhahirihim wa batinihim, baik secara zahir meneladani beliau, mentaati Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Ngaku beriman tapi malah membenci ajaran Rasul. Wa batinihim, demikian juga secara batinnya dipenuhi dengan mahabbah, cinta di dalam meneladani Rasul, mencontoh Rasul. Nah, sampai kepada pakaiannya ditiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mencontoh Rasul walaupun sekedar berpakaian itu pahalanya besar. Karena Rasul itu apa? Uswatun hasanatun, contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, di hatinya apa ruhnya itu? Cinta, mahabbah, takzim, pengagungan, roja, berharap, dan khauf, rohbah, khawatir, cemas, jangan-jangan saya tidak dapat pahala. Maka selalu diusahakan sebaik-baiknya, walaupun sekedar amalan terkecil, teringan tadi, makan, misalnya, sekedar makan. Atau bahkan Rasul SAW bisa menjelaskan kepada orang itu ketika menyalurkan syahwatnya, itu termasuk amal soleh, masuk ibadah, masuk sedekah. Sampai sahabat pun tanya, apakah ketika kita menyalurkan syahwatnya itu juga sedekah ya Rasul?
Iya, bagaimana kalau kamu salurkan di jalan yang batil? Bukankah itu haram, dosa? Nah, iman kepada Allah dan membenarkan Rasul fi aqaidihim, akidahnya, akidah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karangan manusia, bukan bersumber dari selain Al-Quran dan As-Sunnah akidahnya, keimanannya. Bukan bukan datang dari apa? Filsafat dan ahli kalam. Karena ini kebanyakan di pondok-pondok pesantren, di ma'had-ma'had, di kampus-kampus, dari yang paling rendah sampai atas di Indonesia ini banyaknya akidahnya itu bukan akidah yang diajarkan yang dari salaf. Salaf di situ adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya atau imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, akidahnya banyak dari luar. Padahal akidah ini menjadi penentu seseorang itu dikatakan berada di jalan yang lurus atau tidaknya. Dikatakan menyimpang atau tidaknya itu akidah. Wa ahlakihim, demikian juga ahlaknya, wa a'malihim, amalannya. Karena Allah dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan zahir, ahlaknya secara zahir maupun batinnya. Wa fi kamali ta'atihim, dan demikian juga masuk siddiqun nanti dengan cara menyempurnakan ketaatannya, baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Tadi ya surat apa tadi? Al-Hadid ayat 19. Begitu pelaksanaannya. Faqiyamuhum bihadhil umur, maka ketika mereka melaksanakan perkara-perkara ini, nah, yatahaqqaqu imanuhum billah, berarti mereka telah menyempurnakan imannya kepada Allah. Tadi itu caranya. Wa tasdiquhum lil mursalin, dan berarti telah membenarkan al mursalin. Nah, waqad amarallahu fi kitabihi, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an bihadzal imanil ammah asyamilah, dengan keimanan yang umum dan mencakup. Wa ma yatbi'uhu minal inqiyadi wal istislam, demikian juga Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an rinciannya, pelaksanaannya secara rinci. Bagaimana orang Islam itu istislam, cara tunduk kepada Allah dan Rasulnya itu bagaimana. Wa athna ala man qama bihi, bahkan Allah memuji orang-orang yang melaksanakan keimanan dengan sempurna. Faqala fi adami ayatil iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat paling tingginya tentang iman, ayat tertinggi, ayat paling agung menjelaskan tentang iman. Apa itu iman dan bagaimana atau siapa orang yang dikatakan beriman secara sempurna itu, bagaimana orangnya. Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulu, ucapkanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan yang diturunkan kepada kami." Ini Al-Qur'an ya. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub wal asbat, wa ma utiya Musa wa Isa, wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang diturunkan kepada para nabi setelahnya.
dari Allah Azza wa Jal. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membedakan para nabi itu. Di antara para nabi tidak ada yang kami pilih-pilih, semua kami imani. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah itu muslimun, berserah diri. Fa amarallahu ibadahu bil iman, maka Allah memerintahkan di ayat ini untuk beriman. Bi jami'i hadhil usulil azimah, mengimani seluruh dasar-dasar yang agung ini. Wal imanus syamil, yaitu keimanan yang mencakup. Bikulli kitabin, mencakup seluruh kitab yang pernah Allah turunkan. Kita iman secara global kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasul. Anzalahullahu, yang telah Allah turunkan, dan kitab termulia, kitab terbaik adalah Al-Quran. Semua kebaikan-kebaikan yang ada di kitab-kitab terdahulu, kitab-kitabnya para nabi dan rasul terdahulu, itu disarikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sarinya. Sehingga hasilnya pun menjadi umat sarian, umat yang inti, umat terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad, hasil dari output dari pengajaran Al-Qur'an itu menjadi umat terbaik. Nanti akan disampaikan oleh beliau. Orang Yahudi itu seperti orang yang bekerja dari pagi sampai zuhur, digaji oleh Allah gajinya. Misalnya 100.000 dari pagi sampai zuhur. Allah yang menawarkan, siapa yang mau saya gaji 100.000 dari pagi sampai zuhur. Diterima oleh Yahudi. Kami, kata Yahudi. Kemudian siapa yang mau bekerja dari zuhur sampai asar, diterima oleh Nasrani. Siapa yang kemudian ditawarkan lagi 100.000. Siapa yang mau beramal dari asar sampai maghrib. Berapa jam itu dari asar sampai maghrib? Kan tinggal sedikit. Diterima oleh muslimin. Amalannya sedikit tapi pahalanya sama, 100.000. Itu nanti akan diterangkan oleh beliau bahwa kitab yang isinya sari-sari, intisari itu Al-Quran. Walhamdulillah. Demikian juga nanti ketika di akhirat, yang masuk surga dulu umat terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwalun. Kami ini adalah umat terakhir, tapi umat pertama masuk surga. Nah, wa bikulli rasulin arsalahullahu, demikian juga Allah memerintahkan di ayat ini beriman kepada semua rasul yang pernah Allah utus. Iman bil ikhlas, dengan cara ikhlas karena Allah. Wal istislam, tunduk patuh. Wal inqiyat, melaksanakan lahu karena Allah wahdah, dengan mengatakan wa nahnu lahu, kami kepada Allah itu pasrah, muslim, berserah diri. Kama athna alal mu'minin, sebagaimana Allah memuji orang-orang beriman. Fi akhiris surati, di akhir surat Al-Baqarah, bil qiyami bidzalika, ketika orang muslim, orang mukmin itu melaksanakan keimanannya. Faqala, Allah mengatakan amanar rasulu, para rasul. Amanar rasul di sini kalau ada wawunya ini tunggal berarti. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan pada beliau. Apa itu? Al-Qur'an.
Rasul orang pertama yang beriman kepada Al-Quran. Min Rabbihi, dari Rabbnya yaitu Allah. Nah, wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ini, orang-orang yang beriman. Kullun amana, semuanya Rasul dan orang-orang beriman. Beriman dengan siapa? Billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi. Nah, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Nah, wa qalu, dan mereka mengatakan, kita tidak membedakan para rasul itu. Wa qalu, dan mereka mengatakan, orang beriman itu mengatakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, ghufranaka, ampunilah kami ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir, ya Rabb kami, kepadamulah kami akan kembali. Nah, fa'ahbara, maka Allah mengabarkan, anna rasul, bahwasanya ar-rasul Nabi Muhammad SAW, wa man ma'ahu, dan yang bersama beliau, minal mu'minin, dari kalangan mukminin, para sahabat. Ini peletak dasar pondasi pertama adalah para sahabat sebagai standar dan tolak ukur di dalam kita beriman. Itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanu bihadhil usul, mereka beriman dengan dasar-dasar ini. Walam yufarriqu baina ahadin minal anbiya, mereka tidak membedakan para nabi. Bal amanu bihim jami'a, mereka mengimani para rasul semuanya. Wa bima utu, dan yang dibawa oleh para rasul itu, min indillah, apa yang dibawa, risalah dari Allah Azza wa Jal, syariat Allah. Nah, wa annahum iltazamu ta'atallah, mereka iltizam, tekad. Orang-orang beriman itu telah tekad bulat ikrar mentaati Allah dengan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Tidak seperti ahli kitab yang mengatakan apa? Sami'na wa asaina. Nah, kami tahu tapi kami tidak taat, maksiat. Nah, maka kalau kita tahu kemudian kita melanggarnya, itu menyelisihi tuntutan iman dan menyelisihi dasar iman. Wa talabu, dan mereka Rasul dan orang-orang beriman mengharapkan, min rabbihim, dari Allah, dari Rabbnya, an yuhaqqiqu lahum dzalik, agar Allah memberikan taufik untuk bisa melaksanakan itu dengan benar. Karena tidak bisa orang itu melaksanakan tanpa adanya apa? Hidayah dan taufik. Taufik itu artinya pencocokan dari Allah, dan itu hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang memberikan taufik itu kepada hambanya yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'fuwa, dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan antaksirihim, dari kekurangan-kekurangan. Semaksimal apapun kita upayakan, tentu masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Disuruh sholat dengan khusyuk, malah kesulitan. Setiap kita kesulitan untuk sholat dengan khusyuk, menghadirkan ruh sholat dari awal sampai akhir. Dapat separuh saja mungkin sudah mending, ya. Biba'di hukukil iman,
dan memohon kepada Allah agar Allah memaafkan atas kekurangan-kekurangan kita dari melaksanakan sebagian hak-hak keimanan, tidak seperti yang dituntut oleh Allah, tidak seperti yang dimaukan, diharapkan oleh Allah. Toh misalnya kita melaksanakan dengan sempurna, itu pun Allah sama sekali tidak butuh. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepada orangnya, bahkan dilipat gandakan dengan kelipatan yang sangat besar. Tadi misalnya digambarkan bahwa keimanan itu akan menjadi cahaya. Siapa yang butuh cahaya nanti? Akan dikembalikan oleh Allah cahaya itu. 6. Cahaya iman menjadi cahaya zahir untuk bisa membimbing orangnya bisa melewati Shiratal Mustaqim. Itu tergantung tadi kekuatan imannya. Sampai kata Rasul, ada orang yang diberi cahaya itu hanya di ujung jempol kakinya. Karena mungkin malas, taklimnya itu malas. Karena iman itu kan dari taklim, ya. Dari ilmu rosi, ilmu yang mendalam itu membuahkan iman. Bagaimana kalau jarang-jarang taklimnya, ya nanti dapat cahayanya sedikit. Sampai kata Rasul, ada yang diberi cahaya itu hanya di ujung jempol kaki. Itu pun kadang mati, hilang. Ketika hilang cahayanya itu berhenti, nggak mampu karena nggak lihat. Kemudian keluar lagi, dikit jalan lagi. Nah, maka mumpung kita masih diberi kesehatan, badan, pikiran. Nah, wa anna marji'al khalaik, bahwasanya kembalinya makhluk kullihim semuanya, wa masirihim dan akhirnya itu ilallah kepada Allah Azza wa Jal. Kita ini sedang berjalan menuju Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, kun fid dunya apa kata beliau? Jadilah kamu di dunia, kun fid dunya ghariban, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, au abiru sabilin, atau orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Kita pasti semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaan kita pasti akan berdiri di hadapan Allah. Yujazihim, untuk mendapatkan balasannya, bima qamu, mendapat balasan semua apa yang telah dia laksanakan, min hukukil iman, berupa hak-hak keimanan, wa ma dayyuhu minha, dan yang dilalaikan dari hak iman itu juga akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sempurna, siapa yang kurang. Kama qala ta'ala an atba'il anbiya, seperti yang Allah jelaskan tentang pengikut para nabi Isa wa ghairihi, pengikut Nabi Isa dan selainnya, annahum qalu, bahwa mereka mengatakan Rabbana amanna, ya Rabb kami telah beriman, bima anzalta, dengan apa yang telah engkau turunkan, wattaba'na, dan kami telah mengikuti ar-rasul, faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami termasuk orang-orang yang syahid. Ini ucapan Hawariyun kepada Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Dan ini juga berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini seperti ini. Fa amanu biqulubihim, mereka beriman dengan hati mereka, waltazamu, dan terus kokoh tekad, biqulubihim, dalam hatinya, jangan sampai berkurang,
Dengan apa berkurangnya? Dengan maksiat. Nah, dengan kelalaian. Dengan apa bertambahnya? Dengan ketaatan dan sadar, namanya adzikru. Waltazamu biqulubihim, terus dijaga hatinya. Maka ketika kita terus berzikir, itu dalam rangka menjaga hati. Ketika kita membahas taklim seperti ini dalam rangka nutrisi hati. Nutrisi terbaik dalam hati adalah Al-Quran dan hadis. Menguatkan hati kita, menguatkan jiwa kita. Nah, zikir-zikir pagi itu juga dalam rangka itu. Sehingga Syekhul Islam kalau pagi itu jam segini belum menoleh, masih menghadap kiblat di masjid. Sampai nanti siang. Nah, mungkin kalau kita sekarang jam 9 itu baru noleh. Sudah ditunggu oleh muridnya di situ, dan beliau mengatakan demikian, setiap hari aku sarapan pagi itu dengan zikir. Kalau kita kan cari apa? Kopi ya, sama pisang goreng. Maka kesehatan kesehatan badan itu tergantung kesehatan jiwanya. Wan qadu, dan mereka melaksanakan bijawarihim, melaksanakan hak-hak iman itu dengan anggota badannya. Wasa'alullaha, dan mereka meminta kepada Allah an yaktubahum, agar Allah menulis untuk mereka ma'asyahidin, agar termasuk orang-orang syahid. Orang-orang yang syahid dengan tauhid. Dan syahid ini tidak harus kita mati di medan tempur, tidak harus seperti itu. Misalnya lagi berangkat taklim kemudian meninggal di perjalanan, atau banyak juga orang-orang mati syahid, mati tertimpa reruntuhan, tenggelam, mati karena melahirkan dan seterusnya. Banyak orang-orang yang masih syahid, yang mendapat pahala syahid. Dan setiap muslim memang harus berjihad supaya bisa mencapai syahid. Nah, kata Rasul SAW, barang siapa yang tidak terbesit di hatinya ingin mati syahid, ingin berjihad, maka dia akan mati termasuk golongan munafik. Wa an yuhaqqiqa lahum al-qiyam. Jadi niatnya begitu, walaupun cuma saya ingin syahid, ingin mati syahid, walaupun cuma nyumbang uang 2.000, 5.000 untuk menegakkan agama Allah, agar agama Allah tinggi. Nah, 2.000 misalnya. Tidak apa-apa kalau ikhlas, karena kata para ulama nilai pahala itu bukan ditentukan oleh nominal. Bisa jadi 2.000 itu mengalahkan yang 2 juta, bisa. Yang 2.000 ikhlas karena memang punyanya 2.000. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 2 juta tapi dalam hatinya berat. Dilepas oleh tangannya tapi hatinya berat. Nah, sampai kata Rasul SAW, ada hadis, ada 1 dirham bisa mengalahkan 200 dirham, 2.000 dirham. Gimana itu ya Rasul? Ada orang punya uang 1 dirham, yaitu disedekahkan 1 dirham. Terus ada orang yang punya 2.000 dirham, dia sedekah 1.000 dirhamnya. Nah, belum lagi tadi kadang orang sedekah hanya dengan tangannya. Nah, sementara hatinya masih ngerundel. Misalnya saja sedekah wajib itu
menafkahi anak istri. Belanja untuk anak istri, belanja, tapi hatinya grundel misalnya. Nah, itu ya berkurang pahalanya, bisa-bisa tidak ada pahalanya. Sambil wajahnya cemberut, omongannya juga, ya ini sana belanja sendiri. Wa an yuhaqqiqa lahum al-qiyam, dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka bisa melaksanakan qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik secara ucapan, secara amalan dan i'tiqad. Nah, ini insyaallah sampai sini bahasan kita pagi ini. Nah, ini pembahasan dasar-dasar iman. Ringkas, dan kata beliau kalau bisa kitab ini diulang-ulang supaya benar-benar kokoh di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kajian ini menambah dan lebih menguatkan, mengokohkan iman kita, serta melunturkan daripada kotoran-kotoran hati, kabut-kabut hitam yang masih ada di dalam hati kita, untuk lebih lagi ikhlas di dalam kita beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita, karena agama itu merupakan ismatu amrina, penjaga dan pengawal urusan dunia kita. Kita diridhoi dan dicintai oleh Allah di dunia ini kalau di bawah bimbingan agama Allah. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki dengan iman yang kuat itu kehidupan dunia kita, karena kita ini hidup di dunia sedang menanam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan selama hidup kita di dunia hanya berisi tambahan-tambahan kebaikan, dan kematian kita istirahat dari segala kejelekan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.